Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semua ya. Nah, sekarang mari kita mulai pelajarannya dengan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, sekarang saya absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Halimi Wijan Saputra. Hadir. Ahmad Fauzi Dwi Saputra. Hadir. Alvina. Hadir. Semuanya hadir ya hari ini? Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Ibu terlebih dahulu akan memberikan pretest pada kalian. Siapkan HP-nya. Nah, kalau sudah, sekarang saya kirim soal-soal pretestnya melalui WA Group. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, sekarang setelah kalian melakukan pretest, tolong buku-bukunya dipersiapkan untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini saya bawa apa? Magnet. Selain magnet, saya juga bawa apa ini? Kompas. Kira-kira sifat magnet itu seperti apa aja? Tarik-menarik bila? Biar kutubnya tidak sama. Kalau tolak-menolak, dia akan tolak-menolak jika memiliki kutub yang bersama jika didekatkan. Gitu ya. Nah, saya juga punya kompas. Apa fungsinya kompas? Menentukan arah. Nah, kalian sudah mempelajari tentang magnet dan juga tentang fungsi dari kompas mungkin di SMP atau mungkin di SD. Di sini yang kita pelajari adalah medan magnet khusus untuk induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Jadi kompetensi yang kalian harus kuasai setelah kalian melakukan pembelajaran ini adalah yang pertama, menganalisis medan magnetik, induksi magnetik pada berbagai produk teknologi. Yang kedua, melakukan percobaan induksi magnetik, gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik serta mempresentasikannya. Sebelum kita menuju ke pembelajaran yang sebenarnya, silahkan kalian nikmati tontonan atau tayangan dari video yang saya putarkan ini. Oke anak-anak, dari tayangan ini kira-kira apa yang bisa kalian ungkapkan? Silahkan. Ya, Ayun. Gimana Ayun? Dengan menggunakan magnet yang besar. Ya, dengan menggunakan magnet yang besar. Terus? Dan juga kan itu menggunakan alatnya dialiri oleh listrik. Jadi dia menggunakan medan magnet ya. Otomatis alatnya harus menggunakan medan magnet supaya dia bisa menarik besi. Nah, gimana terus kok besinya itu bisa dipindahkan ke tempat lain? Kok bisa langsung jatuh gitu ya? Nah, kalau saya punya magnet ini kalau sudah nempel nggak bisa jatuh ya. Tapi itu Kak dengan mudah seperti itu. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu permasalahan. Yang pertama adalah
bagaimana besi-besi dalam rongsokan tersebut bisa kita angkat, ya kan? Yang kedua, bagaimana besi-besi dalam rongsokan tersebut itu bisa jatuh. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan supaya dapat mengangkat besi dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah hari ini kita akan melakukan penyelidikan. Nah, sekarang silakan kalian untuk bergabung di kelompok-kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin. Sudah terbentuk kelompoknya? Sambil Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan dipelajari langkah-langkahnya di situ. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada Ibu. Anak-anak, waktu penyelidikannya adalah 35 menit. Setelah itu kalian analisis data-datanya dan kalian buat kesimpulannya. Silakan kalian bisa bekerja mulai dari sekarang. Berakhir, saya persilahkan untuk kelompok Alfa mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kesimpulannya. Jadi jarak juga berpengaruh pada penyimpangan. Semakin jauh jarak, semakin sedikit penyimpangan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompok Alfa. Mungkin ada pertanyaan. Nah, sekarang silakan untuk ditanggapi kelompok-kelompok yang lain. Kalian boleh bertanya atau boleh mengajukan pendapat atau menanggapi ya dari kelompok Alfa. Silakan untuk angkat tangan terlebih dahulu sebelum kalian menanggapi hasil dari kelompok Alfa. Apa kesulitan kalian dalam melakukan percobaan? Ada pertanyaan lagi atau? Oh ya, mungkin disatukan lebih dahulu ya pertanyaannya. Setelah itu kita biar dijawab oleh kelompok Alfa. Yang lain? Pertanyaan yang lain? Atul mungkin dari kelompok, silakan untuk bertanya. Mengapa arah jarum kompas bisa berbeda ketika kutub positif dibalik dari atas menjadi Ya. Silakan untuk ditanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi kelompok Alfa. Silakan. Kesulitannya dari kelompok Beta. Kesulitannya yang pertama pasti kompas, karena kita juga menggunakan kompasnya kan kompas mungkin kurang standar gitu loh. Maksudnya karena kan kompas kalau kita geser kan pasti dia juga berubah kan, kita nggak bisa lurus gitu loh. Nah itu yang kesulitannya. Itu saja. Mungkin kelompok langsung aja. Kelompok yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Dari kelompok Gama. Ya, dari kelompok Gama tadi, jika dibalik, mengapa bisa berubah? Itu juga hampir sama yang punyanya Vira tadi. Jika arah arus kan dari positif ke negatif. Jadi kita memang arus itu dari positif ke negatif. Maksudnya dari baterainya kalau positifnya di atas, pastikan kan gitu. Aku bingung. Kan ini positifnya di atas. Ya. Nah, ini kan seperti ini. Kan ke sini. Kan pasti nanti ke sini toh, ke negatif toh. Nah, ini kan gini toh. Kita pakai kaidah tangan kanan. Nih, nah negatif. Nah, ini berubah ke sana. Nah, kalau dibalik, nah nanti akan berbalik juga arahnya.
Itu ya anak-anak, itu adalah presentasi dari kelompok Alfa dan kalian sudah bertanya dan ditanggapi dengan baik sekali dari kelompok Alfa. Tolong beri aplaus yang meriah buat kelompok Alfa. Nah, setelah kalian melakukan penyelidikan tadi, ya, berarti kita bisa menjawab hal-hal yang masih kita tanyakan tadi ya. Yang pertama, bagaimana besi-besi pada rosokan tersebut bisa terangkat? Bagaimana anak-anak? Karena ada apa di situ kok bisa terangkat? Karena ada medan magnet. Nah, medan magnetnya itu dihasilkan dari apa? Aliran listrik. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari aliran listrik itu namanya induksi magnetik. Gitu ya. Nah, hubungannya tadi bagaimana? Mungkin ada yang bisa mengulang hasil kesimpulannya tadi? Silakan. Hubungannya gimana? B dengan I, B dengan A. Gimana hubungannya? Silakan. Devi? Ya? B dengan itu searah jarum. Gimana? A berbalik. B dengan I berbanding lurus. B dengan A berbanding terbalik. Jadi kalau arusnya semakin besar, maka induksinya juga semakin besar. Kalau jaraknya semakin besar karena berbanding terbalik, maka induksinya juga akan semakin kecil. Pinter. Nah, dari sini saya ingin salah satu dari kalian untuk memberikan refleksi dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan. Pembelajaran kali ini menurut saya sangat menyenangkan sih, karena selain untuk menambah pengetahuan, saya juga dapat melihat secara langsung atau mengetahui secara langsung bagaimana benda bisa menjadi magnet atau untuk benda-benda sekelilingnya atau mempengaruhi benda-benda di sekelilingnya. Terima kasih untuk refleksi dari Saudari Atul. Nah, ini saya juga sudah melihat hasil pretest kalian ya. Yang dapat nilai tertinggi dari poin kita hari ini adalah Harisma Nuzila AS. Silakan ke depan. Setiap dari saya selalu ada poin. Ayo silakan dapatkan poin-poinnya yang banyak ya, dikumpulkan. Silakan Nuzila. Ya, sudah silakan duduk lagi. Ya, anak-anak mungkin hari ini pertemuan hari ini kita masih membahas tentang medan atau induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Untuk hari ini saya juga berikan tugas pada kalian yang sudah saya share di grup. Ada soal-soal latihan di situ, tolong dikerjakan di rumah. Untuk hari ini mungkin sekian saja. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.